Cek, 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 cek. Putus-putus ini jaringan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika BAN 21 Jakarta, kita kembali ya dapat secara aktif ya. Insya Allah semuanya aktif terlibat di dalam proses pembelajaran kita, teman-teman dan juga seluruhnya ya. Dan saya berharap, Pak Arif berharap Anda semua, teman-teman semua, seluruh civitas akademika senantiasa sehat semua. Sehat semua ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, itulah yang tentu saja kita harapkan dari seluruhnya. Dan hari ini kita akan kembali untuk... Tapi sebelumnya Pak Arif mau tanya dulu nih. Di sana gambarnya putus-putus nggak Pak Arif? Iya Pak, putus-putus. Terus juga suaranya pelan banget. Suaranya pelan, udah kenceng gini pelan. Dava, suara Pak Arif pelan apa kenceng, Dav? Kedengeran, Pak? Kedengaran, tapi pelan ya? Enggak sih standar. Enggak apa, enggak pelan. Maul, sekarang gimana Ul? Ini Maul atau siapa tadi? Pelan banget sumpah Pak. Coba saya keluar dulu ya Pak, nanti saya join lagi. Gitu. Oh, pakai sumpah lagi. Gambarnya patah-patah nih, internetnya buruk. Nah, aman Pak. Aman gimana maksudnya? Pak Arif belum ngapa-ngapain loh. Soalnya pas. Pak Arif belum ngapa-ngapain. Suaranya tadi belum dinaikin, belum diturunin. Tapi sekarang lebih oke. Iya. Ya sudahlah. Tapi lucu tau Pak itu video gambarnya Gambarnya patah-patah ya? lucu gitu kayak Bapak lagi jalan cepet banget. Hah? Parah banget, Pak. Iya kan tadi Bapak pindah-pindah kan, segerak-gerak. Putus-putus Nah ya? itu geraknya iya. Iya, putus-putus nggak apa-apa dah. Ya habis internetnya nih, kayaknya internetnya kalau di sini internet jelek. Biasanya di masjid, kalau nggak di masjid di atas. Tuh kan? Nyepetin sendiri ya? Tek 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 gitu ya. Oke, baik. Kita akan mulai kajian kita, ta'lim ya, taklim kita ya. Kita bisa menyebut ini sebagai sebuah taklim. Ya, tapi bukan taklim muta'alim. Kalau itu nama sebuah kitab. Kalau ini memang taklim. Taklim apa? Taklim history. Taklim sejarah, taklim sirah ya. Kajian tentang sejarah. Teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika BAN 21 Jakarta, pada kesempatan yang baik ini insya Allah kita akan coba untuk menguatkan wacana kita tentang sejarah internasional ya, sejarah internasional. Karena di pembahasan sejarah peminatan di kelas 12 itu sekali lagi Pak Arif sampaikan bahwa
Peminatan itu adalah lebih tertuju kepada sejarah internasional. Maka ketika kita bicara tentang sejarah internasional, yang dibahas itu adalah konstelasi. Konstelasi global. Oke ya, konstelasinya global, bukan lagi nasional, apalagi lokal. Kalau lokal itu kan kita bicara tentang sejarah kita. Betul? Sejarah kita itu artinya sejarah yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita. Sejarahnya Ki Haji Nur Ali itu sejarah lokal, meskipun sudah masuk dalam sejarah nasional. Karena kontribusi yang sudah diperlihatkan, yang sudah ditunjukkan oleh seorang tokoh lokal menjadi nasional. Nasional lebih dari itu, sejarah internasional itu bicara tentang konstelasi global. Maka kemarin di bab yang ketiga itu sudah kita bicara tentang hubungan internasional atau organisasi-organisasi internasional. Ya ingat ya, di bab yang ketiga. Itu organisasinya. Jadi kita bicaranya tentang lembaga-lembaga yang ada di dunia. Bukan lagi lembaga-lembaga nasional. Nah, karenanya membahas tentang sejarah internasional itu selalu terkait dengan segala hal. Sebetulnya kalau kita tema tentang sejarah itu kan luas. Ya, sangat luas. Tergantung kita mau fokus di mana. Tergantung kita mau menggunakan analisa apa. Itulah sebabnya kenapa di dalam beberapa kajian itu Pak Arief selalu katakan bahwa hari ini disiplin ilmu pengetahuan itu sudah mengarah kepada spesifikasi. Sudah mengarah pada spesifikasi. Apa itu spesifikasi? Spesifikasi itu artinya adalah pada kajian-kajian yang spesial. Spesifik. Ya kan? Maka kata bendanya menjadi spesifikasi. Kajian yang spesifikasi itu artinya adalah kajian yang sudah mulai tertuju kepada satu tema tertentu. Meskipun dalam beberapa hal saya sebetulnya kurang setuju ya ketika menyebut seorang tokoh, seorang ilmuwan, seorang saintis itu harus tertuju pada satu bidang saja. Agak kurang setuju karena apa? Karena kadang-kadang kalau sudah dia sektoral itu adalah pada bidangnya, halo, ya, itu seringkali dia lupa pada secara wholeness. Apa itu wholeness? Halo? Wholeness itu artinya adalah secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan dia lupa. Kalau seseorang itu sudah tidak lagi memandang secara keseluruhan, maka akan tercipta suatu analisa yang bisa dikatakan salah. Karena cara pandang yang sifatnya sangat luas itu berbeda dengan cara pandang secara spesifik. Contoh yang sering banyak diambil ya sebagai contohnya itu adalah ketika orang melihat seekor gajah. Pernah dengar ya? Ada orang buta lah katakanlah demikian. Orang buta yang megang kaki akan mengatakan gajah itu adalah seperti pasak, seperti tiang. Beda lagi dengan orang buta yang satu lagi ketika dia ditanya, apa yang kamu ketahui tentang gajah? Gajah itu sudah kamu pegang. Maka seorang yang buta tadi itu akan mengatakan bahwa gajah itu tajam, runcing. Karena yang dia pegang adalah tanduknya atau gading.
Beda lagi ketika ada orang mengatakan seorang buta berikutnya ketika ditanya, apa yang kamu ketahui tentang gajah? Gajah itu adalah seperti tembok, karena yang dipegang adalah perut bagian samping, yang itu rata seperti tembok atau seperti batu dan seterusnya. Ya, itu persepsi. Nah, karenanya saya ingin mengatakan bahwa seorang ilmuwan atau seringkali Pak Arief lebih suka untuk mengkaji ilmu pengetahuan itu adalah dari segala aspek. Makanya Pak Arief sangat suka ilmu filosofi, ya, filsafat itu karena dia mempelajari secara keseluruhan. Yang dia pelajari bukan hanya tentang biologi, bukan, tapi seluruh hal. Karena ilmu pengetahuan itu adalah berawal dari filsafat, induk dari segala induk, sumber dari segala sumber, core of the core, ya, katanya Mbah Ndul ya, core of the core, intinya inti adalah filsafat, ya. Sebagai apa? Sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ketika kita melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang menyeluruh, secara keseluruhan, maka yang akan terlihat adalah secara keseluruhan itu. Makanya ketika dari analogi gajah kita bisa mengatakan yang paling benar yang mana? Yang paling benar untuk menggambarkan seekor gajah adalah bukan pandangan parsial. Betul? Halo? Apakah terdengar Pak Arief? Terdengar. Terdengar ya. Soalnya Pak Arief apa sih namanya sih ya? Jadi pinnya Pak Arief aja nih ya. Sebetulnya nanti Pak Arief berharap ada orang yang tugasnya itu men-spotlight gitu ya. Kalau pakai Zoom. Jadi maksudnya rata, gambarnya nggak cuma Pak Arief aja. Ini kan karena video Pak Arief yang bikin, makanya Pak Arief mulu. Yang nggak sempat ganti juga gitu kan. Kalau di Jimit itu kan nggak ada spotlightnya ya. Ya, makanya video-video yang banyak itu kebanyakan Pak Arief doang. Lah iya, habis kamu kalau suruh nyalain kamera susah. Coba nyalakan kamera semua sekarang. Shit. Yeah. Jreng. Nah kan, nggak ada yang nyalain kamera. Coba perlihatkan wajahmu yang ganteng dan cantik sekarang. Halo? Siapa yang sudah menyalakan kamera? Kita lihat ya. Farah, Fahira, Tiara. Lagu kesukaan saya itu Tiara ya. Tiara, dengarkanlah aku. Muhammad Hafaz. Alhamdulillah. Hafaz sehat, Hafaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kemudian Maulia Nurul. Maulia, Hadiroh. kamu kok latar belakangnya sekarang beda? Iya, beda dong, Pak. Biasanya latar belakangnya tembok, ada gambar figura gitu. Beda ya. Miladia, sehat Miladia? Kenapa kacamata kamu nggak dipakai? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Tapi kamu kelihatan nggak pakai kacamata? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Siapa? Bunga, Bunga. Halo Bunga. Ya, Pak. Bungaku dahlia. Nyalakan dulu 2 menit, 2 jam. Pak Arief pengen menyapa ini ya. Siapa yang merasa nilainya masih kurang, lapor ke Pak Arief. Pak Arief tunggu laporannya, nggak ada yang lapor-lapor. Masya Allah. Saya. Bintang, ya. Oke. Ntar ingetin lagi ya. Saya udah chat Bapak di WA tapi belum dibalas, Pak. Ngechatnya baru ya. Kalau 3 hari ini Pak Arief WA-nya lagi mati, Iya, Pak. ini makanya tadi ngechatnya pakai GCR.
Ya, fast ya, nanti dicat lagi ya. Enggak, udah dari berapa? Udah 2 hari yang lalu apa? Iya, ini WA-nya udah mati dari 4 hari yang lalu. Nanti cat lagi ya. Siapa lagi yang nilainya belum ulangan itu? Ya, kalau enggak kamu bikin artikel kirim ke Pak Arif. Artikelnya tentang apalah, tema tentang materi kita ya. Kalau hadiah aman kan Aman, Pak. Di nilai kamu aman kan? Ini Pak Arif berdiri kayak gini nih. Aman. Aman ya. Pokoknya nilainya sama Pak Arif mah bagus-bagus, cuma di awalnya doang ditakut-takutin. Waduh, kok kayak gitu Pak Arif? Enggak, maksudnya biar kamu tuh bertanggung jawab ya. Kalau udah rapot ini mah insya Allah bagus-bagus ya, yang bagus. Kecuali yang suka kelewatan ya, bener-bener tugas blank kosong tuh. Waduh, ya nggak ada ampun itu ya. Ada sih kalau mau perbaikan. Eka T. Rahmatia, sehat Eka? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke ya, jadi Pak Arif lanjutkan lagi yang tadi ya. Oke, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta yang keren-keren, yang ganteng-ganteng, yang pintar-pintar, dan insya Allah semuanya sukses, harus sukses ya. Semuanya ke depan insya Allah nanti jadi orang sukses semua. Ya, saya ingin ketika nanti ketemu minimal ya 10 tahun yang akan datang itu eh, kalian sudah jadi minimal apa ya? Ya minimal guru lah. Kalian semua minimal guru semua ya. Jadi orang sukses. Jangan sampai nanti ketemu di apa? Ketemu di suatu hari, di suatu tempat, di suatu waktu, eh, pas saya WA gitu ya, mesen Gojek, loh kok nama yang keluar siapa gitu ya, ada gitu. Jangan ya, jangan dari kalian. Tapi ya bukan maksud Pak Arif merendahkan, enggak. Maksud saya lebih dari itulah maksudnya. Lebih dari itu. Lebih dari sekedar tukang Gojek. Harus lebih bagus. Maksud saya gini loh. Pekerjaan yang menurut Pak Arif mulia, menurut Pak Arif itu harus kalian bisa punyai adalah bukan pekerjaan yang sekedar mengandalkan tenaga, tukang tukang bersih-bersih, tukang apa namanya? Tukang antar-antar doang, pesuruh itu kan cuma mengantarkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain gitu loh. Ini menurut versi Pak Arif loh ya, versi Pak Arif. Artinya yang mulia itu adalah pekerjaan yang melibatkan unsur berpikir ya. Jadi pemikiran kita dihargai, kemampuan kita dihargai, kerajinan kita dihargai, ya, komitmennya dihargai. Kalau kerja pengangguran kan enggak, ya kan? Saya punya pekerjaan, Pak, pekerjaan pengangguran. Kan enggak dihargai semua itu. Komitmennya enggak dihargai, apalagi kemudian minta gaji, kan enggak mungkin dapat gaji. Begitu ya. Jadi 10 tahun yang akan datang, insya Allah, nggak usah jauh-jauh lah. 10 yang tahun yang akan datang itu kan jauh sekali. Syukur-syukur 5 tahun yang akan datang, wih sudah, Pak, selamat siang Pak. Kamu siapa? Saya Bintang Pak. Subhanallah. Ya, siapa tahu nanti ketemu 5 tahun yang akan datang, saya Bintang Pak. Oh subhanallah. Kamu dinas di mana sekarang Bintang? Saya di ini Pak, di apa namanya itu, di Polda Pak. Amin ya robbal alamin ya. Alhamdulillah Bintang mengaminkan, berarti juga kepingin juga dia, harus kepingin. Orang kalau nggak ada kepinginan untuk maju berkembang itu wah masalah itu. Orang yang benar itu adalah orang yang di dalam jiwanya selalu tumbuh rasa, selalu tumbuh keinginan untuk senantiasa berkembang ya, teman-teman dan juga seluruh civitas akademika 21 Jakarta. Nah,
Oke, nah Pak Arief lanjutkan ya. Jadi kajian sejarah internasional khususnya adalah nih ada spesifik ya. Spesifiknya itu adalah terkait dengan posisi keislaman. Ya, posisi keislaman. Saya ingin mengutip satu pendapat yang disampaikan oleh Francis Fukuyama di dalam bukunya The End of History ya, akhir dari sejarah. Itu pendapatnya Francis Fukuyama ya. Seorang sosiolog ya, lagi-lagi sosiolog. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwa, ini suaranya mengecil. Francis Fukuyama mengatakan bahwa akhir dari sejarah adalah kemenangan liberalisme. Apa? Akhir dari sejarah adalah kemenangan liberalisme. Itu pendapatnya Francis Fukuyama. Dan sekarang itu banyak yang juga mengaminkan. Artinya membenarkan. Bahkan kemudian agama-agama, tradisi-tradisi, nilai-nilai lokal, nilai-nilai halo, nilai-nilai konservatif itu betul-betul sudah tergerus dan berusaha untuk ditinggalkan. Bahkan ada satu diskusi yang berupaya untuk apa? Berupaya untuk, halo Farah. Iya, sudah saya bisukan ya, biar Farah diam. Ya, jadi sekarang ada satu diskusi yang menunjukkan bahwa atau menegaskan bahwa bagaimana keadaan agama hari ini. Ya, keadaan agama hari ini dalam diskusi itu memprediksikan bahwa agama akan runtuh, agama akan dihancurkan, agama akan ditinggalkan dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu adalah salah satu ketakutan-ketakutan yang muncul di era yang kita sebut sebagai era milenial, era global, yang itu sangat sangat luar biasa ya, teman-teman, dan juga seluruh Civitas Akademika PAN 21 Jakarta. Jadi itu yang kita inginkan, teman-teman. Iya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa tema kita yang lebih spesifik itu adalah terkait dengan bagaimanakah kemudian peran Islam, kondisi Islam di dalam percaturan internasional. Kondisinya bagaimana sekarang? Ya, realitas hari ini yang ingin kita suguhkan, bukan kita suguhkan, bahkan teman-teman dan juga seluruh Civitas pun sudah mengetahui bahwa hari ini yang terjadi adalah Islam bisa menjadi the main the main course, main discourse, menjadi diskursus utama dari pembahasan seluruh dunia tentang hubungannya dengan negara. Betul, betul. Kita ketika bicara Islam dengan apa? Dengan negara. Hari ini di Indonesia pun masih sama. Tema pembahasan tentang Islam dan negara pun ramai dibicarakan. Ramai dibicarakan. Di antaranya contoh, ketika ada kasus kekerasan, ketika kita bicara tentang kasus kekerasan, maka selalu dikaitkan, wah ini di belakangnya pasti ada Islam. Betul lah, betul. Betul. Ya, kekerasan yang dimaksud adalah kasus pengeboman, kasus kasus bom bunuh diri. Dan itu terkait dengan pengeboman besar yang pernah terjadi di Menara Kembar di Amerika Serikat, teman-teman, dan juga seluruh Civitas Akademika PAN 21 Jakarta. Ini tema yang menurut saya adalah sangat menarik.
Ya. Jadi kalau misalnya kita mau telusuri apakah nanti justru kemudian Islam itu akan selalu dikerdilkan, selalu dipinggirkan, atau sebaliknya Islam akan memimpin. Dengan sebuah istilah yang sangat sangat keren adalah peradaban Islam akan memimpin. Atau sebaliknya, ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang Islam dan politik internasional, Pak Arief ingin mengatakan bahwa ketakutan akan kebangkitan Islam itu sangat besar, sangat tinggi. Tapi saya juga termasuk orang yang kemudian sedih ya, sedih dalam artian kecewa ketika Islam itu kemudian dipahami sebagai kekerasan. Saya lebih setuju kalau kekerasan yang dilakukan itu adalah memang dilakukan oleh oknum. Betul? Oknum itu artinya apa? Oknum. Wah, oknum. Salah satu orang. Salah satu orang. Oknum itu orang. Tapi orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana misalnya melempar batu sembunyi tangan. Itu oknum. Kalau Islam, saya kadang-kadang ingin berdebat itu sama orang-orang. Oh Islam gini, Islam ramai. Di kampus-kampus itu luar biasa itu. Dan di beberapa masjid pun juga ada yang seperti itu. Yang seolah-olah menunjukkan bahwa Islam itu keras, gini-gini. Padahal enggak. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Saya mau bukti itu ya. Kalau ada yang mengatakan Islam itu gini segala macam, harus ini ada perintahnya. Kenapa saya ngebom? Ada perintahnya. Ini Al-Quran. Al-Quran yang mana? Al-Quran yang mana? Tunjukkan ya. Tunjukkan. Kita kaji secara ilmiah saja. Kalau misalnya di dalam Al-Quran itu ada Rasulullah misalnya keras terhadap orang-orang kafir, ya. Konteksnya kayak gimana? Apa misalnya ketika kamu temui di jalan itu ada orang kafir kemudian kita bunuh? Kan enggak. Kan konteksnya apa? Kalau konteksnya dalam dunia peperangan, dalam situasi perang itu mungkin bisa dibenarkan. Dalam kondisi perang, masa dalam kondisi aman nyaman ketemu orang hanya karena wah dia Kristen, dia Yahudi, bunuh. Kan enggak seperti itu. Menurut saya perilaku semacam itu justru malah dapat mengkerdilkan Islam, mengucilkan Islam. Betul atau betul? Ya, Betul. itu dapat menjelek-jelekan Islam itu. Karena konsep Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Coba Pak Ari mau tanya salah satu di antara kalian ya. Apa pendapat kalian tentang what do you think? Ya. What do you think? Karena kan kalau misalnya di madrasah ini kan keislamannya kan kebanyakan dari orang tuanya ini. Ya enggak? Zia misalnya, Islam itu kan karena bapaknya, karena ibunya. Ya enggak Zia? Iya, Pak. Iya. Ada enggak, Pak, saya Islam karena murni, Pak? Kecuali karena mu'alaf ya. Ada mu'alaf di sini? Ada yang mu'alaf? Ada yang mu'alaf? Enggak ada ya? Enggak, Pak. Enggak ada ya. Coba, Pak Ari mau tanya ke Diva coba. Diva, nyalakan kameramu Diva. Diva? Diva? Halo, Diva? Halo, Diva? Diva jaringannya jelek, Pak.
Diva jaringannya. Tapi orangnya nggak jelek kan? Cantik, Pak. Cantik, Pak. Iyalah, kalau cewek mah cantik ya. Hilda, Hilda jaringannya jelek nggak? Kenapa, Pak? Bagus ya. Diva, apa yang kamu, eh, apa pendapat Diva tentang what is Islam according to you, Hilda? Nyalakan kameranya Diva. Diva, Hilda, Hilda. Hilda, ini kenapa jaringannya jadi jelek ya? Iya, Pak. Hilda, menurut kamu pendapat kamu tentang Islam apa? Agama apa? Islam itu agama yang damai, Pak. Damai. Tapi kan berita-berita itu yang ngebom-ngebom itu dari Islam. Menurut kamu gimana? Hilda, Hilda, Hilda. Halo Hilda. Kalau enggak, coba Pak Arif tanya yang lain ya. Si siapa ya? Lukita, ada Lukita? Lukita? Halo? Halo? Putus ya ini ya? Cek, cek. Halo? Lukita, Enggak, ada Pak, Lukita? aman. Lukita, ada Lukita? Halo, Lukita? Kalau saya bantu jawab, boleh nggak, Pak? Enggak. Pak Arif mau nanya Lukita dulu. Halo? Soalnya ini menyangkut komitmen ya. Iya, Pak Arif nanya komitmen lagi nih. Oh, tanya nggak ada orang ini kan berarti kan dipertanyakan. Lukita, halo Lukita. Lukita, repotnya kalau jarak jauh gini ya. Eh, siapa lagi? Miladia, ada Miladia? Miladia, ada Miladia? Halo, Miladia? Eh, pada nggak ada ya ini ya? Ada, Pak. Mana? Miladia, mana Miladia? Halo? Tiga orang dipanggil udah nggak ada ya. Bunga, bunga ada bunga. Faris sambil nongkrong ah. Iya Pak. Bunga, Iya Pak. Faris mau tanya apa pendapatmu tentang Islam? Bunga, Iya. apa? Apa ya? Saya bingung Apa banget. ya? Kalau Islam itu diidentikan dengan kekerasan, kemudian bom bunuh diri, kamu setuju nggak? Enggak sih Pak, kan Enggak. nggak semua orang juga kayak gitu. Apa? Ya enggak, kan enggak semua orang Islam itu kan kayak bikin bom kayak gitulah. Berarti kamu setuju itu dilakukan sama orang Islam itu? Ya, yang enggak tahu sih. Loh, kamu kan nonton di TV sama di apa? Di media. Kamu setuju kalau itu dilakukan sama orang Islam? Enggak. Kan dia dia pakai itu, pakai jilbab, pakai jubah, pakai peci, pakai sarung. Berarti Islam dia dong. Kamu setuju apa enggak?
Bunga, kamu setuju nggak Bunga? Gak tahu Pak, saya bingung. Ya siapa ya? Pertanyaan, ini materinya terlalu sulit apa gimana? Saya kira mudah ya anak-anakku sekalian, teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika 21 Jakarta. Pak Arif pegel berdiri, duduk ah. Ya, jadi tema tentang Islam ya dan negara itu adalah tema yang sangat sensitif ya, sensitif bagi satu 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 komunitas dan terutama yang menjadi sorotan ya, yang selalu disalahkan itu adalah Islam. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan bahwa tidak ada satupun, tidak ada sedikit pun, tidak ada setitik pun di dalam Islam. Saya yakin sekali, saya belum menemukan ya, Pak Arief belum pernah menemukan di mana di titik ajaran itu, ajaran Islam yang menunjukkan perintah untuk adanya kekerasan itu di bagian mana? Ya, saya ingin menegaskan di situ teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta ya. Itu poin yang seharusnya kita kuat tanamkan di dalam diri kita, keyakinan kita. Karena apa? Bahkan Pak Arif ingin mengatakan seandainya pun bukan Islam pun lah, sebagai seorang pengkaji, seorang peneliti, tidak pernah ditemukan satu ayat, satu nilai di dalam Al-Quran, di dalam Islam, yang memerintahkan adanya kekerasan. Tidak ada, ya, tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, maka di dalam kajian-kajian tentang sejarah, saya kira kita ingin coba untuk melihat secara historis ya, karena ini ada kajian-kajian historis bahwa persentuhan antara Islam dengan dunia barat dan berakhir atau berpuncak pada kekerasan-kekerasan yang terjadi ya, sebetulnya berawal dari apa? Berawal dari perseteruan antara Barat sebagai sebuah entitas ya, sebagai sebuah entitas dan Islam di satu entitas yang lain. Kalau kita bicara tentang sejarah antara Israel dan Palestina itu memang salah satu bentuk nyata ya, bentuk nyata dari perseteruan itu. Dari apa misalnya? Dari cita-cita Theodor Herzl untuk kemudian menguasai wilayah Palestina. Itu salah satu front ya, front yang real ya, front yang nyata dari adanya perseteruan antara Barat dan Islam. Itu yang pertama ya, anak-anakku sekalian. Yang kedua, ya, perbedaan antara Barat dan Islam itu sendiri, ya, perbedaan antara Barat dan Islam itu sendiri, saya ingin melihatnya dalam konteks budaya. Tadi historis awal ya, yang pertama. Yang kedua adalah tentang perbedaan budaya antara Barat dan Timur, Barat dan Islam terutama. Itu sangat kontradiktif di dalam beberapa hal. Betul apa betul? Iya Pak, betul. Barat dan Islam beda dalam beberapa tampilan budaya. Dan yang saya kira menjadi benturan itu adalah ketika tampilannya itu dimunculkan. Maka di permukaan itu yang terjadi benturan-benturan. Makanya kan
Samuel Huntington itu dalam The Third Wave, dalam bukunya The Third Wave, gelombang ketiga, dia mengatakan terjadi benturan kebudayaan. Ya. Ada benturan kebudayaan. Sebetulnya kalau Barat itu fine-fine aja, ya, fine-fine aja itu maksudnya adalah menampilkan budaya yang oke, ya, yang kolaboratif, yang yang harmonis, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kan budaya-budaya akademik itu nggak jadi persoalan, bahkan kemudian itu diadopsi di dalam sistem pendidikan Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan sistem pendidikan kita juga masih berkiblat ke sana. Kita nggak bisa lepas dari situ kok. Ketika kita bicara tentang saintis, ya, metode ilmiah, itu kan yang selalu dipakai apa? Yang selalu dipakai adalah teori-teori Barat. Kita nggak bisa lepas dari situ. Sekarang orang masih gunakan itu semua, kecuali kita berlepas dari seluruh sistem dan metode ilmiah. Betul apa enggak? Metode ilmiah. Ya. Apa itu metode ilmiah? Ya cara-cara ilmiah. Itu kan semuanya dari Barat. Anda sekarang mau menolak Barat nggak bisa. Wong kita yang kita pakai itu ilmunya Barat kok. Realitasnya sekarang kita bicara ilmu pengetahuan, itu secara nomenklatur ya, binomial istilahnya kalau di biologi ya, binomial nomenklaturnya itu kan sebetulnya dari Barat. Ada histori, ada sosiologi, ada psikologi, ada ilmu apa lagi? Kimia, ya, matematika, segala macam. Itu kan tata urutannya itu dari metode ilmiah. Nggak bisa dipisahkan. Apakah kemudian kita akan membuang ilmu itu semua? Kan nggak mungkin. Ilmu Barat, wah nggak dipakai lah, kita belajarnya ini Al-Quran semua, dari Al-Quran, dari ini. Kan nggak bisa. Bahwa di dalam Al-Quran itu sudah sesuai dengan kaidah ilmiah, itu jelas. Mau diteliti dari sisi mana? Banyak para peneliti, banyak ahli yang sudah memperlihatkan bagaimana relasi antara Islam dengan sains, relasi antara Islam dengan interaksi sosial, ya, hubungan sosial, interaksi antara Islam dengan banyak hal. Itu kan sudah banyak sekali diteliti oleh para ahli. Artinya tidak ada perbenturan, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi tampilan-tampilan budaya itulah yang kemudian menjadi sebab kenapa terjadi benturan. Jadi satu dalam konteks sejarah yang keras sekali itu kan adalah Israel dan Palestina. Yang kedua dalam balutan atau dalam bungkus berupa tampilan-tampilan budaya. Kalau pakai jas, tahu jas ya? Pakai jas, kemudian wisuda, pakai toga, baju toga segala macam. Fine, it's okay. It's okay. Tapi kalau, ini maaf nih ya, ini maaf. Tapi kalau selain itu ya sebetulnya kita kalau bicara tentang cara berpakaian itu kan beda-beda ya. Tapi maksud saya kayaknya kita tuh lebih sangat menghargai, sangat tenang, sangat suka dengan kesopanan ketika pakai pakaian tuh yang rapi. Dalam tanda kutip katakanlah nggak usah dipakai jilbab, tapi rapi, tertutup gitu kan. Itu sudah sangat ketimuran lah. Tapi mohon maaf sebaliknya, kalau misalnya menggunakan pakaian, ya Allah ya, itu di satu acara gitu kan kelihatan, terbukanya kelihatan, itunya kelihatan ya, mohon maaf. Ini kan sesuatu yang kemudian sangat bertentangan. Ini yang saya Pak Ari maksud sebagai tampilan budaya. Belum lagi budaya-budaya yang lain. Contoh nih ya. Ini Pak Arif jadi wacana diskusi nih sebetulnya. Contoh miras.
Minuman keras, miras, apapun jenismu. Ya, bagus nggak suara Pak Arif? Bagus, bagus. Nggak ada yang jawab. Ini Keren, Pak. Iya, Keren. bagus. jangan-jangan udah pada keluar lagi. Bagus, Pak. Bagus ya? Iya. Tadi Pak Arif sudah mengatakan dua hal. Yang pertama adalah sejarah Palestina dan Israel. Itu jadi kayaknya itu jadi sentral ya, sentral. Yang seolah-olah oh NU mah nggak peduli sama Palestina. Enggak, NU juga tetap peduli. Cuma memang kesannya kalau bicara perjuangan Palestina itu banyak sekali disuarakan oleh kelompok-kelompok seperti ya PKS ya dan kelompok-kelompok yang satu apa ya, satu visi ya, satu manhaj dengan PKS. Bukan berarti NU nggak peduli, NU juga peduli juga ya. Itu menjadi tema sentral. Pertikaian antara Israel dan Palestina menjadi tema utama. Yang kedua adalah benturan budaya, the third wave, benturan kebudayaan. Jadi gelombang benturan itu adalah dikhawatirkan oleh Samuel ya, dikhawatirkan oleh Samuel itu sebagai kelahiran Islam. Ya, sebagai satu kelahiran Islam. Gelombang kedua itu yang dia maksud adalah dalam bukunya itu adalah pemikiran tentang sosialisme dan komunisme. Kalau gelombang pertama barat lah ya. Gelombang pertama itu barat. Barat itu ketika dia menjelajah, Eropa berkuasa, Eropa punya penemuan-penemuan, bukan cuma satu ya, penemuan-penemuan yang banyak, dan kita gunakan dan sedang kita gunakan. Tuh, mau apa coba? Itu gelombang pertama. Gelombang kedua komunisme menyerajai dunia. Sampai hari ini pun masih ada. Masih ada. Betul ya? Contoh Rusia, Korea, ya kan? Cina, itu ketika sosialisme menjadi liberal. Ya. Jadi gelombang ketiga yang ditakutkan berikutnya adalah wah ini Islam nih yang ditakutkan sebagai suatu tema sentral. Tapi saya kepingin temanya harus positif, bukan tema yang negatif. Dengar-dengar bom, waduh, bom lagi di Makassar. Dari dulu ya, bom di JW Marriott. Waduh, Pak Arif itu sampai ketemu sama orangnya itu ya, kepalanya digundulin, trauma dia ya. Dulu waktu ikut penelitian ya, sehari dapat 100.000 dibiayai sama Amerika tuh, JW Marriott ya. Kita sebagai tim apa ya, healing ya, pemulihan pada korban-korban peristiwa pengeboman di JW Marriott ya. Tema Islam jadi tema sentral, tapi kesannya negatif ya. Pengeboman. Tapi di sisi yang lain itu luar biasa. Ketika kita menemukan ada orang yang mengkaji Al-Quran, yang menemukan Al-Quran dengan temuan-temuan ilmiah dari Al-Quran ya, kita merasa alhamdulillah. Ternyata bukan hanya bom doang. Ya, meskipun kalau saya ingin mengatakan bahwa kita ya, bukan cuma saya, kita ingin mengatakan bahwa kita tolak itu semua. Benar nggak? Kita tolak itu. Tidak ada namanya Islam, orang Islam yang diajarkan untuk pengaboman itu nggak ada jelas. Cuma kan realitas di KTP ya, tahu nih KTP-nya benar apa enggak, Islam mengebom namanya si ini, nama Islam lagi dan seterusnya. Gitu ya. Teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Jadi tema besar kita hari ini adalah terkait dengan Islam dan negara, Islam dan internasionalis, ya, internasionalisme. Artinya pandangan dunia Islam dan dunia internasional. Islam dan pandangan dunia internasional. Ya, ini jangan sampai ada yang keluar ya. Ini soalnya nanti akan diabsen ini. Wah, kalau keluar ya nggak datang dianggapnya ya. Baik, Pak Arif absen dulu ya, biar tidak biar tidak terputus nanti, takutnya internetnya putus malah repot lagi nanti Pak Arif. Siap ya?
Jackson. Oke, Pak Arif coba panggil ya. Tapi saya mau tampilkan di sini juga, biar ketahuan jendela. Oke. Hadi, kedengaran nggak, Di? Apa Pak? Oh iya, iya, kedengaran ya? Ya, Sip, sip. Kamu jadi pembawa acara tadi, Di. Keren sekali kamu, Di. kasih. Suara kamu tuh mantep gitu ya. Jelas gitu kalau ngomong. Meet apa nih? Daftar hadis. Daftar hadir. Kelihatan nggak? Mana? Kelihatan. Kelas. Wah, ini. Tahuan ya, Pak Ari baru ngabsen yang gini baru berapa kali nih. Abdullah Sultan Asidik. Hadir Pak. Serius. Iya. Oke, Agis, Gis. Gis, Pak. udah potong rambut belum, Gis? Udah Pak, siap. Tadi ada di Hadir. Aisyah, Adinda kita. Aisyah? Hadiro. Hadiro. Oh, suaranya kayak serak-serak gitu suara kamu. Hadiro Aisyah. Aulia. Hadiro, Pak. Suaranya bagus-bagus ya dari sini ya. Bintang, ada bintang? Masih nggak? Hadir. Tang, tuh kamu lihat tuh berapa kali nggak masuk. Kemarin, Pak. Bunga ya di absen nggak ada kamu. Hadir, Saya kan nggak masuk grup. hadir Pak. Jadi nggak tahu. Gimana Biasanya gimana kamu punya hak jawab kenapa bintang? HP saya hilang. Nomor saya baru, Pak. Ah, Nomor tapi saya bener belum itu. Berarti bener itu 3 kali tuh. Oh, 3 kali. Lihat. Siap, Kelihatan nggak deh? Bapak. Kelihatan nggak di situ? Ya, Bunga. Ya, ntar. Bunga. Iya, Pak. Ada ya. Iya, Pak. Oirunisa. Ada Pak. Oke. Viva. Hadiro Pak. Hadiro. Diana. Saya. Eh, eh, siapa nih? Eka, ada Eka? Eka nggak ada lagi. Fadil, ada Fadil? Hadir, Pak. Fadil. Dil, kamu lemes banget, Dil. Kenapa, Dil? Kenapa, Pak? Oh, tadi kelihatannya lemes, sekarang udah enggak. Farah? Iya, saya. Farah? Iya, hadir. Ya hadir. Oh, lembut sekali suaranya. Siapa nih? Farhatul? Hadir, Pak. Hadir, oke, siap. Farika? Farica Anggun? Iya saya Pak. Iya. Di depan kamera, di depan mic semua ya. Farika, Fikri Fahriza? Hadir Pak. Hamna ada? Saya Pak. Ada, oke. Varianti Fauzia? Hadir Pak. Hadir, Pak. Siapa nih? Haura? Hadir Pak. Haura, oke, siap. Hilda?
3 kali udah nggak ada berarti. Lagi kamar mandi, Pak. Siapa yang bilang di kamar mandi? Saya, Pak. Kamu Hilda? Hildanya tadi bilang ke saya, Pak. Laili Nur Fadia. Hadir, Pak. Lembut sekali suaranya. Louis. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Lu kita, Saya, Pak. kamu kemana tadi? Kamu nggak ada tadi panggil-panggil. Maul ya? Maul. Maul Bandung. Mau gitu ya? Nggak ada Maul. Kali udah tuh. Siapa tuh? Miftah. Hadir, Pak. Hadir. Miladia. Hadir, Pak. Hadiro. Kok cewek Hadiro? Muhammad Dafa Fadila. Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah. Ini paling rajin ya Dafa nih. Muhammad Hafaz Farobi. Muhammad Hafaz Farobi. Hadir. Alhamdulillah. Nadia. Hadir, Pak. Hadiro. Rehan Devara. Hadir, Pak. Oh, suaranya gede banget, Pak. Roen. Hadir. Hadir. Rosa. Hadir. Salsabila. Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah. Nih kok jawab-jawabnya cepet enak ya. Cindy. Cindy Nurdiansah. Cindy 0. Tiara. Hadir. Hadir. Suaranya kayaknya ceria sekali. Viana. Hadir. Kayaknya sarapannya baru separuh kayaknya. Yuda. Nggak ada tanda-tanda kehidupan. Zahra Febrianti. Hadir. Aduh, lembut sekali. Emang jam berapa sekarang? Pak, saya hadir, Pak. Siapa? Hilda. Dari mana kamu udah? Kamar mandi, Pak. Jadi udah keterangannya di kamar mandi tadi. Kamu mau keterangannya satu apa di kamar mandi? Satu lah, Pak. Di kamar mandi. Kamu mandi berarti ya? Baik, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta. Kita stop dulu, stop sharingnya. Pak, saya hadir, Pak. Aduh. Saya keluar-keluar mulu, Pak. Ntar dulu. Gak apa-apa, masih dikasih kesempatan. Oke. Udah mah, dia berusaha untuk hadir terus dia. Saya keluaran mulu, Pak. Dari tadi jaringannya, Pak. Oke, baik. Saya kira cukup ya untuk hari ini, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta. Ini gambar Pak Ari putus-putus dari tadi nih. Mudah-mudahan itu menjadi satu wacana. Jadi paling tidak saya sudah sampaikan 2. Yang pertama adalah tentang konflik Palestina dan Israel itu sebagai salah satu pemicu ya, lahirnya tema tentang Islam itu dibicarakan. Islam menjadi sesuatu yang viral ya, sesuatu yang viral. Yang kedua adalah perbenturan budaya. Perbenturan budaya itu antara Barat dan Islam. Atau secara keseluruhan itu Barat dan Timur. Tapi yang ramai itu orang bilang lihat Barat dan Islam.
contoh Afghanistan ini juga menjadi salah satu apa ya, kayak semacam tes percobaan. Islam kayak gimana sih? Apakah nanti ketika Islam sebagaimana yang diterapkan di Afghanistan itu menjadi satu yang wow, ini Islam keren nih, keren banget ya. Wallahu alam ya, nanti kita akan lihat. Dan pastinya adalah Islam adalah tetap dan akan selalu, dan memang seperti itu, konsep Islam adalah rahmatan lil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Bapak, tadi saya keluar sendiri. Ya, Eka ya.